Nggak ada settingan. Orang jatuh itu, orang kerja itu nggak ada loh yang mau. Kembali di Ngobrol Podcast Santuy Skuy. Jadi bersama saya sudah ada Mbak Vera Live, the Queen of YouTube Pulang Pisau. Kita sapa dulu, nggak usah kayak gitu harusnya Mbak Vera. Apa kabar Mbak? Baik. Oke, sibuk apa aja sekarang Mbak? Nggak ada kesibukan sih. Selain YouTube? Ya jaga toko aja. Ya jaga toko. Jadi Mbak Vera ini selain YouTuber nyambi apa? Toko. Apa sih? Iya di warung. Oh di warung. Warung kopi jaga biliar. Oh ada biliar juga. Iya. Oke, kita langsung ke poinnya aja Mbak. Udah berapa lama Mbak di YouTube? Berapa ya? Aku lupa ya. Ada sekitar setahunan kayaknya. Dia lupa loh. Oke, ini kok bisa sih kayak kepikiran dari sawit ke YouTube, atau itu memang dulu tuh punya YouTube dulu baru nyawit, atau sebaliknya, atau gimana? Bisa diceritain ya? Ceritanya sering panen sih, panen dulu. Terus itu tuh kepikiran bikin konten, sebenarnya banyak yang nyuruh aja di follower aku di TikTok. Oh di TikTok, berarti awalnya di TikTok? Ya, awalnya cuma iseng-iseng upload main-main aja di TikTok itu. Pertama ya nggak kepikiran buka itu. Oh. Berarti awalnya dari YouTube, apa dari TikTok, FYP di TikTok, terus ada yang nyaranin gitu ya? Iya, banyak yang nyaranin. Oke, berarti memang awalnya memang Jadi masuk YouTube yang memang udah pertama bosan. viral banget itu kan video aku yang kan iseng-iseng itu ngupload kan, ngerekam, iseng-iseng ngerekam itu pas aku jatuh itu ada kan di pembukaan nama itu. Oh ya, di opening. Di Oh opening iya aku iya. itu. Jadi buat kalian yang belum nonton, silakan cek YouTube-nya sekarang, linknya ada di deskripsi. Mobil. Betul sekali. Kabar ini Ada nanti opening nama itu viral ya di TikTok itu, habis itu yang komen tuh banyak suruh buka YouTube. Oh, Gitu. jadi Gimana sih kerjanya di sawit tuh kayak gimana? Jadi aku tuh kerja sambil bikin konten gitu. berarti sudah 1 tahun di YouTube tentang sawit ya. Lebih ya kayak iya. 1 tahun lebih. Kayaknya. Coba cek. Buat kalian yang belum tahu kenapa dia ini saya juluki sebagai the Queen of YouTube di Pulang Pisau, karena pada saat video ini disuting jumlah subscribernya 78.000 subscriber. Itu masih ya tertinggi di Pulang Pisau, hampir 100.000 subscriber. Ya 1 tahun. 1 tahun. Hitungan 1 tahun ini sampai. Iya. Berarti dari 1 tahun yang lalu ada cerita apa aja tuh 1 tahun yang lalu di balik semua konten yang udah di situ, udah diupload. Tanya apa gitu ya? Susah senangnya bikin konten atau susah senangnya kerja gitu? Nah, gimana ya? Berarti kan konsepnya gini. Kerja dulu, bikin kerjanya kan di sawitnya kan? Kerja bikin konten dulu kan beberapa pohon, habis itu kan ya ditinggal kerja beneran toh. Oh. Ya otomatis kan kita kan tenaganya masih baru, kalau di awal kan belum kekuras, jadinya bikin kontennya dulu, cari buah yang agak bagus atau apa gitu kan. Tapi paling 20 menit, habis itu matikan kerja. Nanti kan Jadi balik kerja. lagi ke nyambi tadi. Iya, ibaratnya ya kayak orang bilang tuh ya, sekali dayung apa ya, peribahasa ya lah. Sambil menyelam minum air. Iya itu bener itu Oh, Pak. iya. Sambil menyelam minum air, jadi kan kerja dapat gaji di Iya. YouTube juga, ya enak toh. Iya. Sangat enak sekali. Iya. Kalau misalnya gaji YouTube sama penghasilan di sawit, kira-kira gedean mana tuh? Nominal atau spesifikasinya gede yang mana? Kalau per video ya nyata besar, tergantung ya. Tergantung. Kalau pas penontonnya sedikit, ibaratnya ya namanya kita juga ngandalkan viewer ya. Kalau di YouTube itu nggak ada gaji tetap gitu, jadinya ya beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau di YouTube kan ibaratnya tergantung viewer. Iya.
Kalau dipikir per bulan, kalau sama-sama per bulan kerja di 1 bulan kerja di sawit ya nyata banyak sawit. Kan sawit kan borongan per ton. Setonnya 250.000 loh. Ibaratnya 1 hari lo bisa 2 tonan kan, sehari kerja kan bisa dapat 500.000. Jadi itu rahasia suksesnya menyambilah dalam bekerja. Kalau di YouTube kan buat hobi aja ya, senang-senang aja gitu, buat nyimpen kenangan juga gitu loh ya. Iya. Ini loh waktu ibaratnya ini bisa dibilang nanti ke anak cucu atau apa gimana kan. Iya. Ini loh kerja kerasnya dulu. Iya. Ya kayak gitu. Ya, kalau menurut aku juga kalau di YouTube ini apa suatu hobi yang Makanya panjang. menghasilkan feedback buat kalian, khususnya kayak Mbak Vera ini yang adsennya lebih gede. Nah, Nah, disimpan ya, di HP aja nanti hilang pasti. Di laptop aja kalau laptopnya hilang atau apa gitu kan Iya. hilang gitu. Kalau di YouTube kan nggak hilang, kita cari nama kita kan tetap ada. Jadi kenangannya kan jangka panjang. Selain konten di sawit, apa aja tuh Mbak kira-kira yang rame di YouTube-nya Mbak Vera? Atau misalnya yang ke depan mau ngapain lagi atau tetap bahas serba-serbi sawit atau gimana? Soalnya kemarin kan ada juga yang sama si Ya. cantik gitu. Ya ponakan aku memang itu kan kadang-kadang aja kalau pas sambil bisa buat apa jajan ponakan aku juga kan itu sambil gimana ya, kalau itu tuh buat sampingan aja. Kalau banyak yang minta konten bareng ponakanku ya aku dibikinkan lah. Tapi kan kalau terusan sawit kan bosan juga penonton aku, jadi kan sekali-kali diselingin buat cemilan lah. Iya, cemilan nih ya. Luar Buat biasa. cemilan untuk bikin konten bareng ponakan aku itu. Buat selingan biar nggak bosen aja untuk subscriber aku kan. Oh. Jadi fun fact-nya baru kali ini ya collab-nya atau udah ada pernah yang collab sama Mbak Ya Vera? nggak pernah. Baru saya, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kita bisa collab. Jadi kan di YouTube-nya sampean itu kan semua tentang sawit itu. Emang lama di sawit dulu gitu ya atau Ya. berarti udah sawit itu udah menguasai atau memang pas? Ya nggak juga. Kalau dulu kan Bagaimana? pertama kan aku cuma bantu untuk langsir aja kan, untuk ngangkut untuk keluar. Kalau yang masalah dodos itu biasanya suami aku. Di situ kan berhubung dia punya kesibukan juga, lama-lama kan sendiri, terus banyak banget kan penonton yang semakin minat, jadinya aku ya belajar lah untuk dodos, dan lama-lama juga bisa. Kalau subscriber aku yang lama pasti tahu dari awal aku belajar itu kayak gimana ya bentuknya dodos, itu sulit loh. Terus lama-lama kelamaan ya bisa sendiri. Itu yang di openingnya tuh, yang yang jatuh itu settingan atau enggak? Nggak ada settingan. Orang jatuh itu, orang kerja itu nggak ada loh yang mau jatuh. Capek loh kerja sawit itu. Yang pernah ngerasain ya tahu sendiri. Nggak mungkin ya orang sengaja jatuh atau tumpah atau apa, itu pas jatuh itu nggak mungkin ada yang disengaja. Itu mungkin momen-momen yang pas aja gitu loh. Yang kebetulan. Kebetulan kerekam terus nggak sengaja lah intinya. Nggak mungkin loh. Capek loh naikin ke ranjang itu, kamu kira itu enak-enak apa gimana loh. Iya. Jadi nggak settingan ya itu ya. Ya nggak ada yang settingan. Selama di YouTube nih pernah nggak sih kayak, kan Mbak ini kan seorang wanita kan, Iya. yang harusnya kan yang awam kan seorang wanita tuh bekerja ya termasuk kerjaan berat ya kan. Iya. Pernah nggak sih kayak dapat head speech atau bukan head speech, kayak dihujat atau dipertanyakan kenapa kayak gini-gini gitu, pernah nggak? Ya pernah juga sih. Tapi kan manen gimana ya biarin aja gitu. Nah, Gak ada. Ya biarin aja namanya orang komen. Aku nih orangnya santai loh ngadepi komen-komen itu. Komen di YouTube tuh baik-baik semua, malahan bikin nambah semangat aja gitu loh, apa ngasih support gitu ya. Tapi kalau kalian lihat komen di TikTok atau apa, wow, banyak banget yang hujat loh. Justru di TikTok ya. Iya, tapi aku santai aja orangnya, biasa aja. Malah kadang adik aku tuh yang di Jakarta itu malah kadang telepon, kadang katanya ngeliat baca komen aku itu katanya malah jengkel sendiri. Padahal kan bukan dia yang dihujat. Kan orang tuh bilang kan cuma konten gitu ya kebanyakan ya. Tapi kan dilihat dari sisinya lagi. Kalau ibaratnya cuma konten, pasti orang kan kerjanya cuma sedikit-sedikit
dikit aja kayak gitu kan, otomatis kan kemampuannya juga nggak seahli aku, intinya kayak gitu. Kalau ibaratnya orang ahli itu beda, soalnya sawit itu nggak semudah yang dilihat gitu loh kerjanya. Jadi kalau orang bilang cuma bikin konten, ya memang sebagian besar bikin konten, ya makanya kerjanya ya memang beneran loh. Sampainya juga beneran, kerjanya juga beneran gitu loh. Dan ahli kan bisa dilihat sendiri. Justru itu yang malah nggak bisa sama yang bisa memperlihatkan sedang bekerja kan, bukan bekerja lalu dibuat konten. Jadi sebenarnya itu pertama itu cuma pingin kasih sesuatu yang wah untuk penonton. Oh ini loh, banyak banget seseorang yang lebih susah dibanding kamu gitu loh. Yang nonton kan banyak kan, ini nggak ada semangat gitu loh. Nggak ada semangat kerja, kadang banyak toh males-malesan, cuma sukanya tidur-tiduran. Jadi pengen nunjukin itu loh, di luaran sana tuh banyak banget orang yang lebih susah dari kita. Jadi hidup kita harus banyak-banyak disyukuri kalau kita udah dapat kerjaan yang bagus. Itu kan di luaran sana masih banyak orang yang nggak yang ngemis, yang susah, yang kerjanya berat kayak gitu. Oke, itu dia tadi. Sebelum kita tutup, itu dia tadi seputar pengalaman Mbak Vera dari seluk-beluk persawitan kalau bisa dibilang gitu. Ada nggak pesan buat entah itu konten kreator atau khususnya kan karena Mbak seorang wanita, jadi untuk para wanita-wanita yang mungkin ingin menjadi konten kreator kah, atau mungkin ingin memulai karirnya atau sedang di tengah perjalanan karirnya, ada pesan nggak buat mereka? Konten kreator YouTuber ya? Nggak mesti YouTuber, nggak mesti YouTuber. Semangat. Gak mesti YouTuber ya, mungkin di TikTok atau di mana? Di TikTok toh. Di TikTok, YouTube dan sebagainya. Kalau masalah itu, kalau aku sih ya semangat aja. Soalnya kan emang susah ya bikin konten kalau dari awal. Kalau udah tengah-tengah ya agak enak mungkin. Kalau sudah berhasil ya enak banget. Kalau sudah benar-benar jadi konten kreator loh. Soalnya kalau kita udah banyak follower itu ya enak, endorsean datang, apa-apa datang. Jadi harus semangat yang dari awal. Ya harus yakin sama diri kita sendiri, harus percaya diri. Kalau bikin konten jangan grogi-grogi kayak kamu itu maksudnya. Terus jangan malu-malu kayak gitu ya. Ya tapi jangan malu-maluin, yang paling penting itu loh. Oke, itu dia. Mungkin segini aja untuk Ngopskoy kali ini. Terima kasih Mbak Vera udah ngasih waktunya. Maaf juga kalau mengganggu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.